Baik, saya lanjutkan ya. Tadi saya sudah menjelaskan apa itu biokimia ya. Jadi biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang peranan berbagai molekul ya dalam reaksi dan proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup ya, atau yang kita kenal sebagai proses metabolisme. Nah, istilah biomolekul ini apa saja? Nah, itu nanti yang akan kita bahas ya. Tapi secara spesifik, secara garis besarnya, istilah biomolekul yang memang itu ada di dalam tubuh kita, yang berperan penting dalam proses metabolisme, itu misalkan seperti protein, ya, karbohidrat, kemudian lipid atau lemak, dan asam nukleat ya. Karena ini menjadi bagian dalam tubuh kita, seharusnya lebih mudah kita pelajari ya daripada sesuatu yang jauh dari kita. Tapi suatu kenyataan mengatakan mempelajari pihak lain atau di luar tubuh kita itu jauh lebih mudah daripada mempelajari diri sendiri. Nah itu ya kenyataan memang sulit dilawan gitu ya. Biasanya kita lebih mudah mengoreksi orang lain daripada mengoreksi diri sendiri. Meskipun molekul-molekul itu ada di dalam tubuh kita, itu ternyata masih sulit ya di antara kita untuk mempelajarinya. Padahal kan ada di dalam tubuh kita. Nah itu ya, itu sebuah gambaran yang memang kita tidak bisa mengelak ya, tetapi bukan berarti tidak bisa ya. Selama kita mau berproses, selama kita mau menelaah satu-satu, insya Allah kita akan bisa pelajarinya tanpa harus adanya paksaan ya. Karena kalau belajar terpaksa ini menurut saya bisa sih, tapi saat itu. Tapi kalau belajarnya itu dengan keikhlasan, bisa untuk selamanya ya. Itu prinsip yang harus dipegang. Oke, nah di setiap mata kuliah itu tentunya tidak ada istilah tidak ada manfaatnya ya. Setiap mata kuliah pasti ada manfaatnya, terutama dalam kehidupan. Tidak terkecuali biokimia begitu ya. Jadi apa sih peran penting biokimia dalam kehidupan begitu ya? Karena ini menjadi pondasi sih menurut saya ya. Pondasi itu akan melahirkan motivasi yang membuat kita terus menggali ya. Halnya dengan mata kuliah Anvisman kemarin. Semakin kita menggali dalam, itu kita akan menimbulkan rasa syukur yang sangat luar biasa. Sesuatu yang tidak pernah kita lihat, sesuatu yang tidak bisa kita buat, ternyata Tuhan Yang Maha Kuasa itu mampu melakukan itu semua. Sama halnya dengan biokimia. Sesuatu yang sifatnya molekul, sesuatu yang kecil ya, sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara langsung, ternyata mampu membuat tubuh kita itu hidup ya, mampu membuat kita bisa bicara, mampu membuat kita bisa bergerak, mampu membuat kita bisa merasa, mampu membuat kita bisa berpikir. Nah, itu luar biasa banget ya. Kalau kita ini sebagai manusia kan cuma menjalankan itu semua karena fungsi sudah berjalan secara mandiri. Tinggal bagaimana cara kita membuat fungsi itu tidak kacau ya. Karena biasanya tuh kita sendiri loh yang membuat fungsi itu kacau. Adanya ketidakseimbangan dalam hidup, pola hidup yang tidak sehat. Nah, itu bisa membuat kehidupan kita kacau. Padahal kalau kita secara continue menjalani proses kehidupan ini secara baik ya, secara sehat ya, insya Allah sih dari fungsi-fungsi itu akan tetap terjaga meskipun pada prinsipnya kalau mengikuti alur proses kehidupan manusia ya, lebih spesifiknya manusia itu ada awal ada akhir, tapi itu waktu ya. Jadi jangan sampai fungsi organ kita rusak sebelum waktunya. Ya tetap akan rusak sih pada akhirnya gitu ya, karena faktor usia itu tadi ya. Tetapi bukan berarti itu menjadi alasan yang diandalkan. Kan wajar organ kita rusak karena proses waktu terus berjalan. Tapi pertanyaannya usia kita berapa sekarang begitu ya? Sudah layak atau belum organ itu rusak? Nah, itu ya. Jadi ini menjadi introspeksi dalam diri kita bahwasanya kita perlu menelaah lebih lanjut. Kita tidak bisa tahu fungsi dari organ-organ dalam tubuh kita, fungsi dari proses kimia dalam tubuh kita kalau kita tidak belajar. Ya, kalau kita tidak mencari tahu. Ngalir gitu aja nggak ngerti gitu ya, nah itu akan repot ya. Tapi kalau kita belajar dulu apa sih peran penting biokimia dalam kehidupan, nah dari sini nanti kita bisa mengangkat poin-poin penting yang bisa kita terapkan. Oke, yang pertama
Apa pentingnya kita belajar tentang biokimia? Yang pertama adalah sebenarnya kita belajar tentang diri sendiri ya dalam hal ini. Kenapa? Karena kita akan belajar tentang karakteristik makhluk hidup. Di mana karakteristik makhluk hidup itu salah satunya adalah memiliki apa itu sel. Jadi kalau kita nggak punya sel, jangan harap kita disebut sebagai makhluk hidup. Ya, dikatakan hidup karena kita punya sel. Sel itulah yang menjadi unit terkecil makhluk hidup yang sifatnya itu bisa memberikan kehidupan. Jadi dengan kita bisa berjalan, dengan kita bisa menikmati makanan yang enak, bisa tidur nyenyak ya, bisa beraktivitas bekerja, yaitu karena sel kita tuh tangguh ya, bisa menjalankan proses itu semua dengan baik. Tinggal bagaimana kita menjaganya agar sel itu terus hidup ya. Karena pada dasarnya sel itu kan ada proses regenerasi ya. Artinya ada regenerasi dari sel-sel yang mungkin sudah tua atau sel-sel yang sudah tidak layak dengan sel-sel yang baru. Logikanya bagaimana bisa menumbuhkan sel yang baru kalau di dalam tubuh kita itu kondisinya tidak bisa mensupport tumbuhnya sel. Nah, itu ya, itu PR-nya kita sebagai manusia yang memiliki sel itu tadi. Istilahnya apa? Sel itu butuh makan. Kalau kita tidak memberikan asupan yang sesuai dengan sel, ya siap-siap aja sel banyak yang rusak tapi tidak ada regenerasinya gitu. Nah, untuk makhluk hidup tentu sifatnya luas ya. Tidak hanya manusia. Kita hidup di dunia, makhluk hidup itu juga bervariasi ya. Ada makhluk hidup yang tingkatnya rendah, ada yang tingkat tinggi. Kalau tingkat rendah itu pasti memiliki karakteristik sel yang lebih sederhana. Makanya disebut selnya adalah tipenya prokariot. Sedangkan kalau yang sifatnya sudah tinggi itu namanya eukariot ya. Meskipun secara prinsip memiliki kemampuan yang sama, sama-sama mampu melakukan regenerasi, sama-sama mampu melakukan pembelahan sel untuk mendapatkan jumlah sel yang lebih banyak gitu ya. Nah, selain itu juga memiliki DNA sebagai pembawa informasi genetika. Tentunya dalam keilmuan genetika ini menjawab ya misteri-misteri yang selama ini mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan orang terdahulu ya. Kenapa sih kita ketika punya anak itu susunan genetikanya lebih mirip dengan orang tuanya daripada dengan tetangganya? Ya, artinya ini menjadi pembelajaran yang harus kita pahami. Ya, jadi kalau dalam keilmuan agama Islam ya, itu ada nasabnya gitu ya. Jadi ini nggak boleh ditipu-tipu. Jadi istilahnya katakan dia kandung, katakan dia anak angkat, katakan kalau memang anak kandung katakan anak kandung, kalau katakan anak angkat anak angkat. Karena nanti dari segi keilmuan sainsnya tidak nyambung. Karena biasanya ini menjadi penentu apakah seseorang itu dikatakan anak kandung atau tidak. Nah, itu dari DNA-nya. Karena DNA ini diperoleh ya dari orang tua. 50% dari ayah, 50% dari ibu yang akan membawa sifat-sifat yang diturunkan itu tadi. Nah, ini ya, ini prinsipnya. Kemudian selain itu apalagi peran dari biokimia dalam kehidupan ya. Nah, ini yang saya tanyakan ya di kuis itu perannya seorang TTK belajar itu apa? Karena kan nantinya kan kalian itu lebih banyaknya berkutatnya tentang pengobatan. Tapi jangan hanya sekedar kalian taunya obat-obat yang sudah ada. Karena apa? Semakin bertambahnya zaman ya, tentu apa? Banyak lagi penyakit-penyakit yang mungkin saat ini belum ada obatnya. Tapi kita dengan belajar itu tadi, pengembangan proses biokimianya, teknologinya, itu kita bisa menemukan obat-obat baru ya dengan penyakit-penyakit yang baru itu tadi. Ya, misalkan kita paham apa itu enzim, ya. Kita tahu sebetulnya dalam tubuh kita itu secara alami itu sudah bisa memproduksi enzim ya. Hal kecil aja dalam sistem pencernaan. Kita punya namanya enzim amilase ya. Amilase yang itu berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa, di mana glukosa itu yang mampu diserap oleh tubuh kita sebagai sumber energi. Jadi tubuh kita nggak akan bisa langsung menyerap karbohidrat nasi itu nggak akan bisa kalau belum dicerna menjadi molekul-molekul yang lebih kecil lagi secara kimiawi yang disebut dengan glukosa itu tadi. Bayangkan kalau tubuh kita tidak ada amilase.
tubuh kita pasti tidak akan mendapatkan energi walaupun kita menelan nasi. Ya, kenapa? Karena nasi nggak bisa mentah-mentah langsung diserap oleh tubuh kita, nggak akan bisa kalau belum diubah menjadi glukosa. Nah itu dari situ pun sudah sangat jelas ya bahwasanya enzim menjadi poin penting dalam kehidupan manusia. Di mana enzim itu kan fungsinya sebagai katalisator ya untuk mempercepat reaksi yang ada. Mungkin reaksi A yang dia dengan enzim cukup 15 menit. Tapi kalau reaksi B tanpa adanya enzim mungkin bisa 2 jam gitu ya. Padahal tubuh kita itu butuh cepat ya. Bayangkan kalau ada kerusakan enzim di dalam tubuh kita, maka metabolisme tidak akan berjalan dengan baik. Nah, itu ya. Jadi ini tentunya tidak menguntungkan bagi kita atau pasien-pasien yang mungkin di dalam tubuhnya itu mengalami kelainan sehingga tidak mampu memproduksi enzim. Sehingga apa? Mau nggak mau kita harus menciptakan enzim sintetik, obat yang bisa membuat dalam tubuh kita itu enzimnya ada begitu ya, diberikan tambahan dari luar. Nah itu kalau kita nggak belajar biokimia, ya gimana obat enzim tadi itu bisa ada. Nah itu ya, pertama itu. Yang kedua, kita bisa tahu ya untuk mendiagnosa secara klinis ya, mungkin ini spesifiknya bukan seorang TTK ya, biasanya sih analis yang sering melakukan untuk mengetahui kesehatan seseorang ya, dikatakan fungsi ginjal atau fungsi hatinya itu baik atau tidak. Nah biasanya itu dilihat dari analisis fungsi hatinya ya, terbentuknya metabolit yang berlebih. Biasanya sesuatu yang berlebih itu ada tanda tanya, something wrong, ada yang salah di dalam tubuh kita. Jadi kalau sampai dicek untuk mengetahui analisis, jadi kalau kalian pernah dengar atau pernah baca istilah SGOT atau SGPT ya, ini memang di bidang analis sama keperawatan yang sering ya. Ini untuk mengetahui kesehatan hati. Jadi kalau sampai jumlah SGOT-nya tinggi di dalam tubuh kita atau SGPT-nya tinggi, nah itu menandakan tubuh kita sedang tidak baik-baik saja. Nah itu ya, ini kalau nggak belajar biokimia nggak ngerti kenapa begitu ya, karena metabolit ini dikeluarkan ketika tubuh atau organnya itu ada kerusakan. Nah ini bisa menjadi parameter dalam analisis ya untuk mengetahui fungsi hati dan fungsi ginjal. Nah kemudian selain itu biasanya juga kita belajar biokimia itu yang nantinya untuk menemukan obat baru ya. Ini yang saya sebutkan di awal. Zaman terus berubah ya. Artinya kita nggak tahu ke depannya akan ada hal baru apa. Yang baru lewat COVID ya. Yang sebelumnya tidak pernah tergambarkan oleh orang-orang ya. Oh ternyata ada virus COVID. Nah ternyata ada. Nah kita nggak bisa memungkiri ke depannya lagi akan ada apa lagi begitu ya. Karena waktu terus berjalan. Nah, adanya teknologi-teknologi ini yang akhirnya bisa membuat kita itu bisa menemukan obat-obat baru. Ya, saya di sini contohkan misalkan seperti obat penurun kolesterol. Gimana tuh orang-orang yang berhasil membuat penurun kolesterol kalau dia nggak paham biokimia. Jangankan secara spesifik ditanya kolesterol apa aja nggak ngerti. Nah, itu repot ya. Padahal dengan kita menemukan obat penurun kolesterol itu kita harus tahu dulu metabolisme kolesterol dalam tubuh kita itu bagaimana secara normalnya ya. Jadi jangan dipikir kolesterol itu hanya dimiliki oleh orang yang sakit kolesterol, tidak. Orang sehat seperti kita pun juga ada kolesterol ya. Tapi kolesterolnya itu sifatnya yang seperti apa? Jumlahnya seberapa? Karena jangan sampai kita berpikir kolesterol itu selalu negatif. Karena kita pun kalau di dalam tubuh kita tidak ada kolesterol, maka fungsi sel tidak akan bisa berjalan dengan baik. Artinya apa? Sel akan mati tanpa adanya kolesterol. Ya, di mana kolesterol itu sangat penting untuk proses sintesis membran selnya. Jadi kalau nggak ada kolesterol, maka sel tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Nah itu artinya apa? Kita tidak boleh membuat mati kolesterol itu atau membuat hilang kolesterol itu. Nah ini kalau nggak belajar biokimia, kita nggak tahu. Jangan dipikir tubuh kita harus bebas kolesterol 100%, itu nggak bisa. Nah ini ya.
Nah, sekarang kalian sudah memahami apa itu peran biokimia dalam kehidupan. Nah, sekarang ada pertanyaan dari saya. Apa saja sih karakteristik makhluk hidup? Nah, coba siapa yang bisa memberikan pendapat ya? Saya rasa ini pertanyaannya sangat sederhana. Bahkan sudah ada di pelajaran IPA ketika SD dulu begitu ya. Tapi di sini harapannya tidak hanya sekedar menyebutkan tapi bisa menganalisis ya. Kenapa makhluk hidup punya karakter seperti itu. Baik, dari 59 mahasiswa, 60-nya saya, ada yang ingin memberikan pendapat? Cindy, Bu. Silakan. Oke, silakan Cindy. Bergerak, makan, bernapas, terus Berjalan. Siapa lagi? berkembang biak, Bu. Berkembang biak. Terus apa lagi? Peka terhadap rangsangan, Bu. Peka terhadap rangsangan. Ya. Ada lagi? Silakan. Mengeluarkan zat sisa. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, silakan. Bernapas, tumbuh dan berkembang. Bernapas, tumbuh dan berkembang. Oke. Terhadap rangsangan. Sama Ekspresi. Mampu beradaptasi. Mampu beradaptasi. Saya suka loh istilah mampu beradaptasi ya. Sedikit. Berarti sebetulnya kan manusia itu tuh sudah secara alami ya punya kemampuan beradaptasi gitu ya. Jadi sedikit saya kaitkan dengan perkuliahan ya, karena ini filosofinya bagus ini. Jadi kalau kita itu bisa beradaptasi dengan baik ya, bisa menyesuaikan dengan lingkungan, perkuliahan, pekerjaan, tentu kelangsungan hidup kita akan lebih baik, kan begitu ya. Tapi itu menjadi PR sejauh ini kalau menurut saya. Karena apa? Kebanyakan mahasiswa itu sulit beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan yang ada. Nah, ini mungkin bisa dikembalikan lagi kalau memang kita ini makhluk hidup ya, harusnya mampu dong beradaptasi dengan segala konsekuensi yang ada. Nah, ini bagus ini ya. Jadikan motivasi. Artinya apa? Makhluk hidup itu sudah secara alamiah mampu beradaptasi. Kalau saya nggak mampu, waduh, ini tanda tanya. Berarti keaslian makhluk hidup saya ini dipertanyakan. Nah, itu ya. Jadi bisa dijadikan filosofi ini, artinya bagus untuk dijadikan motivasi. Oke, itu ya. Sepertinya cukup mewakili. Sebetulnya apa yang disebutkan tadi itu secara umum itu sudah benar. Karena memang itu menjadi poin-poin penting dikatakan karakteristik makhluk hidup. Bahkan kita dari SD, SMP, SMA, bahkan mungkin di perguruan tinggi itu nggak bosan-bosan membahas itu ya, karakteristik makhluk hidup. Namun ada beberapa poin-poin yang memang harus kalian garis bawahi dalam hal ini yang kaitannya dengan biokimia ya. Jadi yang pertama tersusun dari satu unit yang disebut sel ya. Jadi di dalam tubuh kita itu mutlak ada sel ya, itu yang pertama. Yang kedua, membawa informasi genetik yang universal. Jadi ini kaitannya dengan perkembangbiakan itu tadi. Di mana ketika proses itu terjadi, maka informasi genetik akan terus berlangsung. Jadi kalau misalkan suatu komunitas, kalau memang proses reproduksinya berhenti, maka informasi genetik tidak bisa dilanjutkan. Tanda kutip punah, begitu ya. Jadi istilah seleksi alam itu penting. Nah, jadi kalau semisal ada bidang keilmuan yang mungkin membahas tentang evolusi begitu ya, kenapa kok jerapah yang berleher panjang saat ini ya, itu yang bisa bertahan begitu. Ada yang beranggapan kalau dulunya itu jerapah itu lehernya pendek ya. Sedikit kita bahas hewan ya, biar tahu gambarannya. Kenapa dulu itu jerapah lehernya pendek, sekarang lehernya panjang. Terus ada yang bilang itu karena ini Bu, makan daunnya tinggi-tinggi. Jadi lehernya itu melar gitu ya, ketarik ke atas. Waduh, nah itu kalau memang betul begitu ini bisa jadikan trik ya supaya memperpanjang leher, ditarik aja tiap hari kan gitu. Tapi ini sesuatu yang sifatnya salah ya. Kenapa? Karena itu bukan itu alasannya. Kenapa jerapah yang lehernya panjang itu ada di sekarang. Dulunya pendek, bukan itu. Tapi yang benar adalah dulu
tidak hanya jerapah yang berleher pendek, tetapi jerapah berleher panjang pun ada. Jadi dua tipe jerapah ini tuh ada, pendek sama panjang. Tapi kenapa yang panjang yang saat ini masih ada? Karena memang itu yang bisa bertahan. Karena itu yang sifatnya survive, bisa beradaptasi. Karena kan jerapah itu kan makanannya daun-daun muda tuh yang dipucuk-pucuk. Nah, sedangkan kalau si jerapah pendek kan nggak mampu untuk mengambil itu semua karena nggak bisa manjat juga ya. Tapi kalau yang jerapah panjang, leher panjang itu mampu. Makanya yang bertahan hidup itu adalah jerapah yang panjang. Jangan jangan diguntingin, jangan. Ya, itu. Kemudian mampu tumbuh dan berkembang. Karena ini prinsip dari proses pertumbuhan sel itu sendiri ya. Sebentar, anak saya guntingin. Oke, saya lanjut lagi ya. Kemudian yang keempat, mendapatkan dan menggunakan material sebagai energi. Dan yang terakhir, memberikan respon terhadap lingkungan. Ya, jadi kalau kita sampai nggak peka dengan lingkungan, itu dipertanyakan nih sifat keaslian dari makhluk hidupnya. Karena pada umumnya makhluk hidup, manusia contohnya itu bisa peka terhadap lingkungan. Ya. Namun dalam hal ini, maksudnya peka itu apa? Tubuh kita itu mampu membuat seimbang ya. Jadi kapan lingkungan itu panas, kapan lingkungan itu dingin. Nah, itu tubuh kita mampu untuk menyesuaikan. Jadi istilahnya mampu memberikan respon itu. Jadi jangan sampai tubuh kita itu mengikut keadaan, jadi akhirnya malah membuat drop seperti itu. Nah, ini pada prinsipnya tubuh kita mampu. Kemudian Oke, saya lanjut ya. Tadi di poin pertama, itu saya menyebutkan bahwasanya karakteristik makhluk hidup itu tersusun dari sel. Nah, di sini saya sedikit mengulang, kalau yang Anfisman kemarin saya sudah tampilkan ya. Bahwasanya tubuh manusia yang kita lihat lengkap dan komplit begitu ya, itu bukan berarti tidak ada asal-usulnya ya, tidak ada penyusunnya. Semua itu ada penyusunnya. Yang ketika diurai lagi nanti ujung-ujungnya adalah sel. Yang kembali lagi ya dengan teori yang mengatakan bahwa sel itu adalah unit terkecil makhluk hidup ya. Bahwasanya sel yang itu menjadi unit terkecil makhluk hidup di dalam tubuh kita itu nanti akan berkumpul jadi satu ya, memiliki fungsi dan bentuk yang sama, itu akan membentuk jaringan. Nah, kemudian jaringan itu akan membentuk kelompok lagi, memiliki fungsi yang sama begitu ya, membentuk organ tubuh. Kemudian organ tubuh membentuk sistem organ tubuh, lalu sistem-sistem itu akan berkumpul jadi satu, berfungsi jadi satu, menjalankan perannya, saling koordinasi, membentuk tubuh organisme. Nah, ini menjadi poin-poin penting dalam pembelajaran dari semua lini ya, artinya ini tidak boleh terlupakan ya. Jadi kita harus memahami betul itu.
Oke, saya lanjut lagi. Nah, dari sel yang saya sebutkan tadi ya, bahwasanya ada perbedaan dari berbagai makhluk hidup ya. Ini saya sudah singgung di awal tadi bahwasanya tipe-tipe sel pada makhluk hidup itu tergantung dari jenisnya organisme itu apa. Jadi ada dua ya, ada dua. Pertama prokariot, yang kedua eukariot. Kalau prokariot ini biasanya pada makhluk hidup yang sifatnya sederhana ya atau rendah. Kemudian kalau yang eukariot itu yang lebih komplit begitu. Nah, di sini kalau untuk prokariot itu organisme yang terdiri dari satu sel ya dan tidak memiliki inti sel, membran sel ya, dan organelanya terbungkus oleh membran. Nah, contohnya di sini adalah bakteri. Ya, jadi bakteri itu menjadi contoh makhluk hidup. Jadi jangan dipikir kalau bakteri itu bukan bagian dari makhluk hidup, tetap bagian dari makhluk hidup meskipun tipe selnya sederhana. Ya. Kemudian eukariot ya, di mana sel-selnya ini memiliki inti sel dan membrannya dan organela sel ya. Jadi ini juga menjadi perbedaan yang mendasar ya antara eukariot sama prokariot. Kemudian organisme seperti apa saja yang memiliki sifat sel eukariot ya, yang jelas tidak hanya yang sifatnya multiseluler. Ada yang sifatnya uniseluler tapi sifatnya eukariot. Itu dari golongan protozoa ya. Bukan bakteri ya, walaupun mereka sama-sama uniseluler tapi ternyata dari tipe selnya lebih sempurna pada protozoa. Kemudian yang sifatnya multiseluler itu pasti otomatis tipe selnya adalah eukariot. Nah, di sini contohnya manusia, hewan dan tumbuhan ya. Ini prinsip dasarnya. Nah, untuk perbedaan-perbedaannya bisa kalian lihat ya pada tabel ini. Kalau yang prokariot itu organismenya sifatnya jelas-jelas adalah uniseluler, hanya satu sel. Sedangkan yang eukariot itu ada yang satu sel dan ada yang lebih dari satu sel atau kita kenal sebagai multiseluler ya. Ukuran selnya jauh lebih kecil pada prokariot ya, yaitu kisaran 1 sampai 10 mikron. Kalau eukariot itu 10 sampai 100 mikron ya. Nah, ini menjadi perbedaan yang mendasar juga bahwasanya ukurannya jauh lebih kecil pada prokariot ya. Kenapa kita bisa mampu melihat tubuh manusia? Karena itu tadi karena sifatnya multiseluler, tapi kita tidak mampu melihat satu selnya manusia itu nggak mampu ya. Nggak usah jauh-jauh ya. Pada wanita itu kan punya ovum ya, di mana ovum itu akan dikeluarkan ketika tidak terjadi proses fertilisasi ya, itu akan dikeluarkan pada saat menstruasi. Ada yang bisa melihat ovum yang keluar? Nah, itu ya. Jadi itu hal yang tidak mungkin. Kenapa? Karena ukurannya mikron. Tapi bukan berarti sama dengan prokariot, tetap berbeda. Karena kalau prokariot tubuhnya itu satu sel. Kalau eukariot yang sifatnya multiseluler itu tubuhnya terdiri dari ribuan bahkan miliaran sel ya. Kemudian tipe inti selnya. Kalau pada prokariot inti selnya disebut nukleoid. Makanya tadi disebutkan tidak memiliki inti sel. Betul, tapi bukan berarti tidak ada yang mengatur proses kehidupan sel itu. Meskipun namanya berbeda, meskipun secara kelengkapannya berbeda, tapi secara fungsinya sama. Jadi kalau pada prokariot itu disebut inti selnya adalah nukleoid. Sedangkan kalau pada eukariot disebut nukleus gitu ya. Membran intinya atau membran inti selnya itu pada prokariot nggak ada. Jadi nukleoidnya itu dia tidak ada membrannya, jadi lebih mudah untuk keluar masuk begitu ya. Tetapi kalau untuk eukariot itu ada membrannya. DNA itu menjadi pembawa informasi genetik dalam makhluk hidup ya. Kalau pada prokariot itu bentuknya umumnya sirkuler atau melingkar ya, atau untai tunggal. Sedangkan kalau eukariot itu linear atau untai ganda ya. Silakan dilihat sendiri contoh bentuk DNA-nya manusia itu bentuknya kayak apa sih gitu ya. Kemudian pembelahan sel. Kalau pembelahan sel pada prokariot itu lebih sederhana. Kita kenal sebagai biner. Biner itu 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Ya, itu adalah proses pertumbuhan pada bakteri itu seperti itu. Jadi dia akan sama persis dengan induknya. Sedangkan kalau eukariot, kalau yang uniseluler itu sama dengan yang prokariot, yaitu biner. Tapi kalau pada multiseluler seperti kita, manusia, itu tidak biner gitu ya. Walaupun kita sering menggaung-gaungkan ketika ada tugas bersama
bersamaan andai tubuh ini bisa membelah diri. Waduh, berarti kita menyalahi takdir ya, karena kita ini adalah makhluk hidup eukariot yang tidak mungkin punya kemampuan membelah diri. Kalau sampai punya kemampuan itu sangat berbahaya ya, karena tubuh kita tidak mampu untuk membelah diri. Yang kita mampu adalah proses mitosis dan meiosis ya. Yang ini dalam reproduksi tidak bisa dilakukan hanya tunggal, tetapi kita butuh yang namanya pasangan gitu ya. Jadi dalam hal arti pasangan itu yang saling melengkapi. Satunya memiliki sel ovum, satunya memiliki sel sperma. Kalau itu pada manusia. Jadi tidak boleh dua-duanya ovum, dua-duanya sel sperma. Nah, ini menjadi penting ya dalam proses pertumbuhan itu tadi. Karena makhluk hidup akan punah kalau tidak ada proses reproduksi dari induknya, begitu akan selesai kehidupan. Makanya kenapa makhluk hidup masih bisa bertahan sampai saat ini, itu karena proses kemampuan reproduksinya masih bisa bertahan dengan baik, begitu ya. Tapi kalau untuk jenis-jenis tumbuhan, jenis-jenis hewan yang mungkin dulu ada sekarang nggak ada, itu sudah dipastikan mengalami kepunahan itu karena proses reproduksinya sudah terhambat atau sudah tidak bisa dilangsungkan. Nah, itu ya. Jadi itu menjadi hilangnya jumlah populasi makhluk hidup. Kemudian organismenya, kalau prokariot itu contohnya bakteri, kalau eukariot yang uniseluler itu contohnya protozoa. Kemudian ada fungi itu jamur ya. Kemudian tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, ini yang masuk ke dalam eukariot. Nah, kemudian untuk kelengkapan organela. Jadi organela itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam sel yang itu mendukung proses kehidupan di dalam sel itu. Jadi kalau tidak ada organela di dalamnya yang meskipun itu sederhana sekalipun itu akan menimbulkan efek yang tidak baik ya. Meskipun perbedaan itu sangat besar ya antara prokariot sama eukariot. Kalau yang eukariot itu lebih banyak organelanya ya. Dari sekian banyak organela ini ya, ribosom, dinding sel, mitokondria, retikulum plasma, lisosom, badan Golgi, badan mikro, mesosom itu pada eukariot hampir semua ada. Kecuali yang mesosom itu enggak ada. Sedangkan kalau pada eukariot, yang prokariot itu yang ada cuma ribosom, dinding sel, kemudian mesosom, yang lain tidak ada. Tapi ini normal karena memang prokariot seperti ini. Tetapi dikatakan nggak normal ketika si bakteri tidak memiliki ribosom. Nah itu nggak normal. Ya, silakan dicari sendiri fungsi dari masing-masing organela itu apa. Saya kasih contoh satu, ribosom. Ribosom ini adalah organela yang berfungsi untuk mensintesa protein. Ya, itu dimiliki baik pada makhluk hidup tingkat rendah maupun tingkat tinggi seperti kita. Ya, kita bisa mensintesis protein dalam tubuh kita itu karena ada ribosom. Nggak kebayangkan kalau seandainya sel kita tidak memiliki ribosom, maka tubuh kita tidak mampu menghasilkan protein. Logikanya seperti itu. Nah, ini contoh gambar ya sel yang dimiliki oleh prokariot, sel yang dimiliki oleh eukariot ya. Jadi kalau yang dimiliki prokariot itu sangat lebih sederhana ya. Ini saya ambil contoh pada sel bakteri yang berbentuk basil ya atau yang berbentuk batang. Karena bentuk bakteri itu banyak ya, ada yang bulat, ada yang spiral, ada yang batang ya. Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Sedangkan kalau untuk yang sel eukariot itu lebih kompleks ya. Di mana kalau kalian lihat ya di sini itu ada membran inti ya, sebelum inti ini sendiri atau nukleus ya yang melindungi dari lingkungan luarnya. Begitu. Jadi sebetulnya ini bisa menjawab ya, kenapa sih bakteri sama manusia itu sel-selnya gampang mutasi lebih cepat itu adalah bakteri. Kalau bakteri ini kan kromosomnya yang isinya adalah DNA itu tidak ada pelindung. Jadi gampang sekali untuk mengalami perubahan ya. Makanya seringkali kita mendengar istilah bakteri yang mengalami mutasi karena penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Yaitu tadi karena bakteri itu dari sananya itu sudah memiliki kemampuan untuk mudah sekali berubah. Tetapi kalau untuk sel manusia, selama tidak ada paparan yang sifatnya bisa merubah susunan selnya, itu tidak akan se-ekstrim itu, ya. Jadi tidak akan mengalami mutasi yang
sehebat itu ya. Artinya memang kita perlindungannya lebih kuat dibandingkan dengan sel bakteri ya. Ini menjadi PR tersendiri di bidang kesehatan. Kalau bakterinya itu adalah bakteri patogen ya. Ketidakhati-hatian kita, ketidakbijaksanaan kita dalam menggunakan antibiotik, tentu ini akan membuat bakteri itu bukannya hilang, malah tahan gitu ya, artinya bisa mengalami infeksi lanjutan karena belum sepenuhnya itu mati begitu ya. Makanya penggunaan antibiotik ini penting ya, jangan sampai kalian sebagai seorang TTK ketika menjelaskan jangan di lingkungan kita bekerja begitu ya, mengingatkan. Jadi kalau misalkan kita harus mengkonsumsi antibiotik itu tidak boleh setengah-setengah ya. Jadi harus dihabiskan. Kemudian pastikan dulu sebelum kita itu minum antibiotik penyebabnya itu adalah bakteri ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Nah, ini memang perlu adanya resep dokter ya. Jadi tidak boleh kita semena-mena untuk menggunakan antibiotik. Nah, sedikit gambaran ya bahwasanya makhluk hidup di dunia ini ya itu terbagi menjadi 2 tipe sel ya. Ada prokariot, ada eukariot. Ini ulasan aja yang sudah saya jelaskan tadi. Bahwasanya kalau untuk yang prokariot itu tidak mempunyai membran inti ya. Itu contohnya adalah kingdom, itu artinya kerajaan ya. Kerajaan Monera. Kerajaan Monera itu contohnya adalah bakteri ya yang sudah saya sebutkan. Nah, sedangkan kalau eukariot ini yang punya membran inti ya, itu terbagi menjadi berapa kerajaan nih? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 kerajaan atau 4 kingdom. Yang pertama adalah kingdom protista ya. Itu contohnya protozoa. Yang tadi saya sebutkan bahwasannya eukariot itu tidak selalu dimiliki oleh makhluk hidup yang sifatnya multiseluler. Ada juga yang sifatnya uniseluler. Nah, ini contohnya protista. Itu bukan bakteri ya, protista. Contohnya protozoa. Saya ambil contoh amoeba deh lah ya. Jadi jangan berpikir lagi atau jangan beranggapan lagi kalau amoeba itu sama dengan bakteri. Itu jenis makhluk hidup yang berbeda ya, karena memiliki perbedaan di bagian kingdomnya ya. Kemudian ada kingdom fungi ya, ada kingdom animalia, ada kingdom plante. Nah, di sini juga perlu kalian pahami juga ada perbedaan. Jangan sampai kita beranggapan kalau fungi itu adalah tanaman ya. Tanaman jamur itu jangan lagi seperti itu. Kenapa? Karena kingdom fungi ini berbeda dengan kingdom plante. Kalau plante ini tanaman ya, ada lumut, ada tanaman yang bisa berbunga, ada tanaman paku-pakuan ya, ada tanaman yang berbiji gitu ya. Tapi kalau fungi tidak masuk ke dalam plante. Nah, kingdom animalia pasti kalian berpikir nyari-nyari mana nih kingdom manusia kok nggak ada, berarti nggak diakui dong sebagai makhluk hidup. Tidak ya, dari segi taksonomi manusia itu masuknya ke kingdom animalia ya, atau kingdom hewan begitu. Meskipun nanti ada spesifikasinya lagi, karena kingdom animalia itu ada yang sifatnya invertebrata, ada yang sifatnya vertebrata ya. Ya, artinya apa? Yang bertulang belakang sama yang tidak bertulang belakang. Nah, kalau yang bertulang belakang itu contohnya mamalia, aves, ya, reptil, amfibi, pisces. Nah, kita masuk di mana dari golongan itu tadi? Kita lebih mendekatinya adalah di mamalia. Nah, itu berarti manusia itu masuknya adalah kingdom animalia, subnya adalah vertebrata. Berarti clear ya bahwasanya manusia itu tipe selnya adalah eukariot. Jadi lebih sempurna dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk hidup seperti bakteri. Nah, itu ya, ini berkenaan dengan struktur kehidupan makhluk hidup ya, agar kalian ada gambaran posisi kita tuh letaknya di mana begitu ya, yang kita disebutkan memiliki tipe sel eukariot seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Oh, sudah jam 10 ya, 1 menit lagi. Oke, mungkin saya cukupkan untuk penyampaian pengantar perkuliahannya. Tinggal 1 menit lagi, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.
Jadi sebetulnya apa yang saya sampaikan itu kan ilmu dasar ya, ilmu IPA dasar gitu. Jadi harapannya sih kalian tidak melupakan itu meskipun itu masa lalu ya, tapi masa lalu yang sangat menentukan masa depan ya. Jadi apa namanya jangan dilupakan itu, artinya TTK ini meskipun secara apa ya perannya tidak sedalam apoteker, tapi saya sangat mengapresiasi banget kalau ada TTK yang bisa memahami prosedur kerja itu tidak hanya sekedar hafalan ya, karena saya selalu menekankan kita ini bukan robot yang hanya menjalankan tugas tanpa memahami maksudnya apa ya. Tapi memang kalau untuk TTK tidak bisa memberikan keputusan, tetap keputusan bukan di TTK. Tapi dalam hal ini maksud saya gini, kalau di kota-kota besar masyarakat mungkin banyak yang pemikirannya sudah maju ya, mungkin tanpa perlu kalian jelaskan itu mereka udah ngerti yang dasar-dasar. Misalkan penggunaan antibiotik itu harus dihabiskan, mungkin kalau orang-orang kota udah banyak tahu tentang itu ya, meskipun belum semua. Tapi bagi kalian yang mungkin tugasnya di tempat-tempat yang masih pedesaan atau mungkin tempat-tempat yang dari segi teknologinya masih tertinggal, itu sangat penting sekali untuk mengkomunikasikan. Makanya di mata kuliah di semester berapa ya, nanti kalian akan ada komunikasi farmasi. Ya, komunikasi farmasi itu penting, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman ke masyarakat gitu ya dengan bahasa yang mudah dimengerti ya, karena jangan sampai nanti masyarakat tuh kesannya digurui, karena nggak suka, ada orang yang nggak suka digurui masalahnya ya. Artinya dalam hal ini bagaimana kita bisa memberikan pemahaman itu dengan baik sehingga mereka itu menerima penjelasan kita. Toh sebetulnya kalau ngomongin ego-egoan ya, yang mengkonsumsi antibiotik mereka, kalau ada apa-apa mereka, nah itu salah. Karena kalau kita ngomongin dampak dari antibiotik, itu dampaknya nggak cuma di mereka, kita semua yang ada di dunia. Kenapa? Kalau sampai bakteri itu tahan, ketika itu nanti menginfeksi manusia yang lain, itu kemampuannya sama. Jadi jangan sampai kita membentuk bakteri yang tahannya itu tidak mempan diberikan antibiotik yang selama ini ada. Ya, apa istilahnya itu resisten ya, istilahnya jangan sampai itu terjadi. Karena kalau semisal anak tetangga kita itu mengkonsumsi antibiotik yang sembarangan, sehingga akhirnya apa? Ada kekebalan bagi si bakteri. Mereka kontak, maka anak kita bisa tertular bakteri yang kemampuannya sama dengan bakteri yang menginfeksi orang itu atau anak sebelumnya. Ruginya bareng-bareng gitu ya. Jadi dalam hal ini saya sangat mengharapkan TTK itu bisa memberikan peran ya kepada masyarakat, bisa menjelaskan pentingnya edukasi kesehatan, hal-hal yang sederhana aja ya, yang itu bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Itu sih ya pesan dari saya. Artinya kalau untuk mata kuliah yang sifatnya itu teori, dosen nggak banyak menyampaikan ya, karena kalau menyampaikan semua waktunya habis. Jadi silakan kalian baca, silakan kalian menggali sendiri. Kalau misalkan ditanya buku ya, saya nggak jualan buku nggak. Tapi kalau sumber materi saya itu dari sini ya. Jadi kalau misal kalian mau butuh buku, silakan cari aja ya. Nah, judulnya adalah Biokimia Farmasi ya. Karena saya belum punya buku sendiri, jadi saya tidak bisa menawarkan buku saya ya. Tapi silakan kalian bisa searching aja ya Biokimia Farmasi. Saya acuannya ini. Karena harapannya biokimia itu mengena ke farmasinya ya. Karena biokimia itu luas. Artinya tidak hanya di farmasi. Ada biokimia kedokteran, ada biokimia keperawatan ya. Jadi saya menggunakan ini. Jadi silakan kalau mau menambah wawasan ini bisa dijadikan referensi ya. Itu. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita. Kalau tidak ada yang didiskusikan, mungkin saya cukupkan karena waktu sudah pukul 10. Oke, cukup. Ada yang mau didiskusikan lagi? Cukup, Bu. Oke, cukup. Baik, kalau sudah cukup karena mungkin masuk ke perkuliahan selanjutnya ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya gagasan gimana ya, Bu?